lain. Lagi yang tidak baca. Kami bisa. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Jadi cara berpikir tentang kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kemudian pahlawan. Mana yang tahu arti pahlawan? Tidak juga. Orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam pembelaan perjuangan yang gagah berani. Oh ya, orang yang berjuang dalam membela, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan dengan gagah berani. Ada lagi pengakuan. Apa yang tahu itu pengakuan? Pengakuan de facto. Iya. Pengakuan secara fakta. Pengakuan secara kenyataan atau secara fakta. Yang di belakang sana, pengakuan de jure dah tahu? Tidak tahu. Karena tidak semua yang mengerti yang tahu ya tentang pengertian tentang kata kunci. Sekarang kita jawab bersama-sama. Jawab bersama boleh tanya ke teman berdua. Berdua tanya ke temannya. Jawab satu. Jawab pengertian kata kunci. Selanjutnya masing-masing kelompok dari mana cara kelompoknya ya? Ya di Farhan yang berdekat, berdekat tiganya. Amdani dan Pamela dengan mana bagusnya? Tadi kata kuncinya sudah bisa dijawab, sudah dapat semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sudah dibaca kasus di depan ya, ke depan. Baca kasusnya. Jawab ini pilihan jawabannya. Tuh kamu boleh jawab. Nomor 1 itu apa jawabannya tuh? Dari kasus tadi, Cindy membantah pernyataan Perdana Menteri Vanuatu. Bantah Cindy itu adalah merupakan perjuangan mempertahankan NKRI dalam bentuk A. Perjuangan diplomasi, B. Perjuangan fisik, C. Perjuangan anggaran, dan D. Perjuangan non-militer. Sebetulnya alasan kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda, Indonesia tidak diakui merdeka oleh Belanda, baik secara de facto maupun secara de jure. Kenapa Belanda tidak mengakuinya? Karena berarti lihat bukunya dulu, catat dalam bukunya. Kemudian deskripsikan atau ceritakan. Yang mana tadi jawabannya? Jawabannya B ya. Bantahan sendiri terhadap pernyataan Perdana Menteri Vanuatu itu adalah perjuangan dalam bentuk diplomasi atau perundingan ya. Diplomasi. Kemudian jelaskan kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ya, bismillah. Karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi 27 Agustus 1945 ketika penyerahan kedaulatan ditanda tangani di Istana Negara.
Selain itu, jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sama saja Belanda mengakui tindakan agresif militer yang terjadi sejak 1945 sampai 1949 adalah ilegal. Saat itu Belanda melakukan agresi militer karena masih ingin berkuasa atas Indonesia. Salah pihak Belanda Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan dunia Belanda dari Belanda. Nah, jadi ya, tentang Indonesia karena Belanda menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah karena Jepang pergi dari Indonesia, kata Belanda adalah atas kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Jadi Belanda anggota Sekutu, dia menganggap bahwa jajahan Jepang kembali untuknya. Nah, kemudian nomor 3, kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Apa yang bisa menjawabnya? Bisa? Saya karena mengacu pada pecahnya pertempuran besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 antara perjuangan Indonesia dan Sekutu. Nah, ini pertempuran di Surabaya ya. Perjuangan fisik dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Alvin. Cuma nomor 4 saya jawab dah. Berdiri lah, Alvin, berdiri baca itu, berdiri baca. Baca. Di Surabaya. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. 3. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Insiden bendera di Surabaya. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Pertempuran Magarana. Pahlawan terhadap agresi militer dan perang gerilya. Nah, ini itulah ya bentuk perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 5. Bentuk-bentuk perjuangan diplomasi. Jadi selain perjuangan fisik, ada perjuangan dalam bentuk diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Apa saja bentuk-bentuk perjuangan diplomasi itu? Siapa yang bisa di kelompok mana lagi? Bagian mana lagi? Dinda, ada bisa perjuangan diplomasi? Lingkar Jakti adalah suatu kegundian dan C. Perundingan Goyam-Goyan. D. Konferensi Meja Budak. Jadi ada perjuangan diplomasi. Nah, apa lagi? Pertanyaan nomor 6. Pilih salah satu bentuk perjanjian atau perjuangan diplomasi, kemudian dianalisis. Siapa yang bisa ya? Satu contohnya. Hamdani bisa? Bismillah. Konferensi Meja Bunda. Konferensi Meja Bunda yang berlangsung di Denmark pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri kontraksi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut mendapatkan 4 hal penting yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950. Bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, baik dalam bentuk perjuangan fisik maupun dalam bentuk perjuangan diplomasi. Jadi ada berupa pertempuran dan ada berupa perundingan. Nah, dengan semangat cinta tanah airnya, dengan semangat bela negaranya, bangsa Indonesia mempertaruhkan nyawa
mengorbankan nyawa, harta, dan keluarganya untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana rasanya setelah kita merasakan melihat gambar-gambar tadi, belajar tadi, apakah ada perasaan itu namanya? Jawab. Menambah rasa cinta kepada tanah air, mengetahui sedikit tentang peperangan di Surabaya. Apa yang dirasakan setelah belajar ini? Pertama menambah cinta tanah air dan yang kedua bela negara. Belajar mempertahankan negara Republik Indonesia ini, apa yang kamu rasakan dengan tahap-tahap belajar metode EXO dan ULUN ini ya, examination prinsip dan oriented berpikir tingkat tinggi. Kita tanya dulu, Bismil. Dengan adanya pembelajaran ini, kami lebih aktif, bisa berdiskusi dan bisa berkolaborasi dan tidak merasa bosan. Ayo. Apa lagi, Pak Agil? Dengan metode ini menjadikan kita dapat berpikir kritis. Ada Pak? Sifat negatifnya menurut saya metodenya sudah bagus, tapi ada beberapa teman yang kurang kondusif dalam dan juga ribut dalam pembelajaran. Nah, jadi itulah hasil kesimpulan kita belajar hari ini. Kita tutup dengan